Shalom, selamat pagi buat kita semua. Kita berjumpa kembali di dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang terambil di dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 1 hingga ayat yang 20. Dan yang menjadi perenungan kita pada pagi ini, kita baca di dalam ayat yang ke-19. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejak manusia pertama jatuh ke dalam dosa dan tabiat dosa mengikuti dan menjadi bagian dalam diri manusia, sehingga kita dilahirkan ke dalam dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu melakukan kejahatan. Sehingga Daud menyadari akan hal itu. Dan Daud berkata, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandungi ibuku. Jadi sesungguhnya kita ini adalah manusia berdosa yang pantas untuk menerima hukuman. Namun kita patut bersyukur, saudara-saudaraku. Bersyukur kepada Allah Bapa kita yang oleh karena kasih-Nya telah menganugerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati di salib, dan darah Kristus mendamaikan kita dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi seteru Allah karena Kristus telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Dan kelanjutannya adalah setelah kita menerima anugerah keselamatan, kita harus dengan sungguh-sungguh hidup di dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa. Kita tidak dapat menerima anugerah Tuhan lalu tetap tinggal dalam dosa, karena Tuhan telah mencurahkan anugerahnya sewaktu kita masih berdosa, dan kini dosa kita telah diampuni dan disucikan. Teman-temanku dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hidup di dalam pertobatan itu suatu perintah, bukan sekedar himbauan. Kita harus dengan sadar meninggalkan dan menolak segala perbuatan dosa. Karena itu mari kita mencermati hidup kita. Hal-hal apa saja yang sekiranya yang akan menyeret kita lebih jatuh ke dalam dosa. Apakah lingkungan kita? Apakah tontonan kita atau bacaan yang negatif serta pergaulan kita? Sebab Alkitab mencatat bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Semua perbuatan daging harus ditinggalkan, dan kita harus berhenti berbuat dosa dan menghindari diri dari jebakan dosa itu. Kita memang masih hidup di dalam dunia yang penuh dosa, namun kita harus memilih untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan setiap hari. Karena pertobatan tidak dapat dilakukan hanya sekali seumur hidup, melainkan suatu proses yang terus-menerus di dalam hidup kita selagi Tuhan masih izinkan kita untuk menikmati hidup di dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudaraku, satu ketegasan dan menjadi satu kesimpulan dari perenungan kita pada pagi hari ini, jika tidak bersungguh-sungguh bertobat, kita akan binasa.
Amin.